Jadi ada dua makna khusyuk di dalam sholat. Yang pertama itu adalah nikmatul qulub, yang berkaitan dengan kondisi hati, seperti perasaan takut dan juga perasaan perasaan cinta dan senang sekali dengan sholat. Ada juga makna khusyuk yang kedua, itu adalah nikmatul jawarih kasukuni wa hati itu bisa meninggalkan keberperangkan. Jadi ketika sholat dia tenang, dia tidak banyak gerak. Artinya ketika dia memerintahkan untuk dia berdiri, artinya ketika dia berdiri, dia harus berdiri dengan berdiri yang antang. Kalau orang bahasanya itu pakai bahasa antang. Watakin berlipat dan meninggalkan segala bentuk keberperangkan, seperti tengok kanan, tengok kiri, ini umumnya mampu. Jadi ketika dalam sholat diusahakan kalau kita tidak bisa khusyuk dengan pengertian khusyuk mematikan hati, maka minimal kita khusyuk dengan cara menenangkan gerak badan kita dan gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam sholat. Waktu kita khusyuk dengan dua nifat sholat tetapi para ulama itu berbeda-beda. Apakah khusyuk itu termasuk bagian daripada kefarduan sholat? Artinya, apakah khusyuk di dalam sholat itu sesuatu yang wajib, ataukah sesuatu yang hanya berkaitan dengan kesempurnaan saja? Jadi ulama berbeda-beda. Khusyuk itu apakah bagian daripada rukun sholat, ataukah hanya bagian daripada kesempurnaan sholat saja? Kalau kita misalkan menganggap khusyuk itu merupakan bagian daripada kewajiban di dalam sholat atau rukun di dalam sholat, maka ini mungkin hampir semua kita kayaknya bakal dengan sah sholat ini, karena hampir semua kita yang sholat ini kayaknya gitu, termasuk saya juga. Ya sesering kali atau sering kali atau mungkin kebanyakan kita yang sholat tidak dengan menghadirkan hati, atau juga tidak ada sholat itu sedangkan tidak melakukan gerakan-gerakan yang umumnya tidak dibutuhkan di dalam sholat. Mungkin aja kalau seandainya memang ulama yang berpendapat bahwa khusyuk itu merupakan rukun sholat, rasa-rasanya kita kayaknya tidak sah di sholat itu. Untunglah ada ulama juga yang berpendapat bahwa khusyuk di dalam sholat itu bukanlah rukun, hanya orang yang beriman. Siapa orang beriman yang berrukun di situ? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka ketika mengerjakan sholat khashi'una, mereka kerjakan dengan keadaan khusyuk. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang mukmin itu saja sudah menjadi salah satu kebahagiaan kita ini. Nah, ini akan menyatakan kita berkepentingan menjadi seorang mukmin yang dimana ketika dia melaksanakan sholat, jika dia melaksanakan dengan sholat tersebut dengan khusyuk, maka tanpa akan menjadi keberuntungannya. Jadi keberuntungan baik di dunia dan juga di akhirat. Karena memang yang hidup di dunia ini kita kan juga berharap namanya merasakan untung di dunia, kita harapkan untung di akhirat juga sangat penting juga bisa kita. Jadi untung di dunia
i'lam anna khusyu'an man ja'alahu min a'adil kal khawfi wa raghabah. Sebagian orang, kata Imam Al-Ghazali, memaknai kata khusyuk itu dengan man ja'alahu min a'adil, orang yang menjadikan kekhusyukan itu ada dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat hati, kegiatan yang bersifat hati, kegiatan yang bersifat hati. Kalau seperti rasa takut dan rasa cinta. Jadi ketika sholat, kemudian di dalam sholat itu ada orang yang menghadapi proses sholat itu dengan takut, maka itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Dan ketika dia masuk di dalam sholat, artinya ketika dia saat sholatnya telah memulai dia ketika membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, maka terbayang di situ rasa ketakutan karena dia sedang menghadap salah satu zat yang maha agung. Itulah Tuhan Allah itu sendiri. Karena berarti memang benar sholat itu ada Tuhan. Nah, bagi sebagian orang yang mungkin juga ada ketika datang orang sholat, justru yang merasa adalah kesenangan hatinya. Jadi ketika terdengar satu panggilan baik di masjid-masjid ataupun juga di surau-surau ataupun juga dengan kalangan kita, mungkin suaranya tidak berjumlah lama, tapi kalau seandainya kita mendengar itu dengan satu pendengaran yang syahdu, saya yakin itu akan bertambah rasa haibah, rasa rasa kita ingin cepat menunaikan sholat. Ada orang yang seperti itu, dan ada juga yang sholat tipe orang yang ketika terdengar suara justru yang pakai kata-kata yang kalau dia dan aja. Ya mungkin kita kebanyakan seperti itu, tapi sebagai orang memang ketika mendengar panggilan ada itu ada sebagian yang merasa dia takut, yang kedua ada yang sebagian lagi merasa takut. Jadi di dalam sholat misalkan dia dapat bersenang-senang dengan sholat, maka itu adalah khusyuk berarti dia di dalam sholat itu. Kemudian waktu mengajar dengan amal jawab asukun wadah iltifat wal. Sebagian memaknai khusyuk di dalam sholat itu bukan seperti yang tadi pemahaman yang pertama. Pemahaman yang pertama itu kayaknya memang sedikit sulit untuk kita, ya untuk saya juga. Jadi kita kan masih bisa ketika di dalam sholat itu terbesit perasaan takut. Belum juga kita bisa ketika terdengar suara azan itu senang, yang ada mungkin mesti rasa sebenarnya. Nah untuk itu kita bisa mungkin di level ini, di level yang ada orang yang menjadikan kekhusyukan di dalam sholat itu min a'am jawari, sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan badania yang bersifat badan jasmani. Maka di sini seperti apa contohnya kasukuni, seperti orang ketika dalam sholat maka dia lakukan gerakan sholat itu dengan tenang. Jadi sholatnya dengan tenang. Ketika dia berdiri dengan perasaan-perasaan yang tenang dan perasaan-perasaan yang santai, tidak terburu-buru. Semua gerakan-gerakan itu dihayati. Karena di dalam sholat itu kita jangan terlalu banyak dalam hadis syar'i, sholat yang gerakannya itu melalui gerakan itu akan sholat ini. Tapi minimal kalau seandainya kita sholat tidak terlalu banyak gerak, tidak kita